Judul Suara di Balik Pohon Beringin. Malam itu, tiga sahabat, Vira, Andi, dan Rina, memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah desa terpencil. Mereka mendengar cerita dari penduduk desa bahwa ada sebuah pohon beringin tua di pinggir desa yang konon katanya dihuni oleh sosok kuntilanak. Awalnya, mereka hanya tertawa menanggapi cerita tersebut. Namun rasa penasaran membuat mereka ingin membuktikan kebenaran itu. Malam sudah semakin larut ketika mereka memutuskan untuk berjalan menuju pohon beringin. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar menemani langkah mereka. Rina, yang sebenarnya paling penakut, berkali-kali memohon agar mereka kembali saja. Namun, Vira dan Andi justru makin terpancing untuk terus maju. "Sudah sampai tuh," seru Andi sambil menunjuk pohon beringin yang besar dan rimbun. Angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan di pohon itu bergemerisik. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. "Tidak ada apa-apa kan?" kata Vira dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha bersikap tenang. Mereka berdiri di hadapan pohon itu, memandangi ranting-ranting yang terlihat seperti lengan-lengan hitam menjulur ke langit. Saat itulah Rina mendengar sesuatu. Suara tawa pelan, lembut, tetapi menyeramkan. Ia terdiam, napasnya tercekat. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Andi dan Vira terdiam, mendengarkan dengan saksama. Tiba-tiba, suara tawa itu semakin jelas, datang dari balik pohon. Andi mencoba bersikap berani, lalu berjalan mendekati pohon beringin. "Mungkin cuma angin," gumamnya, meski langkahnya sedikit ragu. Namun ketika ia mendekat, tawa itu berhenti. Sunyi. Andi menoleh ke arah teman-temannya. Tidak ada apa-apa. Seketika itu juga, dari balik pohon muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh, dan wajahnya tertutup oleh rambut hitam lebat. Sosok itu melayang perlahan di depan Andi. Tawa yang sebelumnya pelan berubah menjadi cekikikan tajam yang memekakkan telinga. Andi mundur dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi. "Lari!" teriaknya. Ketiganya berlari secepat mungkin. Namun di sepanjang jalan, suara tawa kuntilanak itu terus mengikuti mereka. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, membuat mereka semakin panik. Vira terjatuh. Namun saat Andi hendak membantunya bangun, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, dan sosok kuntilanak itu muncul tepat di hadapan mereka. Kuntilanak itu menundukkan kepalanya, perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. "Aku sudah menunggumu." Suaranya bergema, penuh kengerian. Rina menjerit sekeras-kerasnya, tapi suaranya seakan tertelan oleh malam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, mereka terengah-engah, tubuh gemetar tak karuan. Pintu rumah ditutup dengan cepat, tetapi suara tawa itu masih terdengar, jauh di kejauhan, seakan tak pernah benar-benar pergi. Malam itu mereka sadar, bukan cuma cerita, kuntilanak itu nyata, dan ia mungkin masih menunggu di balik pohon beringin tua.